Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Aprilianti dari kelas AFI 6A dengan NIM 1860302222025. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah hermeneutik yang diampu oleh Bu Umu Iva. Jadi di sini nanti saya akan membahas salah satu tokoh hermeneutik yaitu Hans-Georg Gadamer. Jadi saya akan membahas bagaimana biografi serta pemikirannya. Langsung saja saya akan memaparkan tentang biografinya. Gadamer merupakan salah satu tokoh terpenting dalam hermeneutik modern. Karyanya yang sangat monumental ialah Wahret and Method tahun 1960. Yang mana karya tersebut telah mengubah cara kita memahami teks dan konteksnya secara mendasar. Ia lahir di Marburg, Jerman pada 11 Februari tahun 1900. Gadamer tumbuh dalam lingkungan akademis yang mendukung minatnya dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Ia belajar di Universitas Breslau dan kemudian di Universitas Marburg, di mana ia terpengaruh oleh tokoh-tokoh penting seperti Richard Holzsworth dan Nikolai Hartmann. Namun salah satu hubungan yang paling signifikan dalam hidupnya ialah terpengaruh oleh Martin Heidegger, yang mana Heidegger menjadi mentor sekaligus sahabatnya. Keterkaitan ini sangat mempengaruhi pembentukan pemikiran Gadamer, terutama mengenai pentingnya konteks historis dan eksistensial dalam pemahaman. Dalam karyanya yang monumental tadi, Wahret and Method, Gadamer mengkritik pandangan para pendahulunya seperti Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey, yang mana Gadamer menganggap bahwa keduanya, antara Schleiermacher dan Dilthey, itu mereka telah membatasi hermeneutik dalam kerangka estetis dan metodologisnya yang sangat sempit. Artinya keduanya itu membatasi hermeneutik bahwa estetis dan metodologis itu sempit. Misalnya si Schleiermacher itu hanya berfokus pada penyelesaian kesalahpahaman dalam komunikasi, yang mana menurut Gadamer hal tersebut itu tidak mencakup keseluruhan proses pemahaman. Gadamer berargumen bahwa pemahaman itu tidak hanya berarti mengatasi keasingan, tetapi juga melibatkan kesepahaman yang lebih mendasar, yang sudah ada sebelum adanya kesalahpahaman itu sendiri. Ia juga mengkritik Dilthey. Gadamer juga mengkritik Dilthey, yang mana menurutnya itu Dilthey itu terjebak dalam pandangan Kartesian tentang kesadaran. Ia menunjukkan bahwa pemahaman itu tidak hanya bersifat kognitif. Artinya pemahaman itu nggak cuma kognitif, tetapi juga terikat pada pengalaman dan konteks historis yang membentuk individu. Artinya pengalaman dan konteks historis itu bisa membentuk pemahaman suatu individu. Lanjut langsung saja ke bagaimana konsep kunci hermeneutik Gadamer itu sendiri, yang mana ada 3 konsep. Yang pertama fusi horizon, yang kedua efek sejarah, dan yang ketiga adalah aplikasi. Untuk konsep yang pertama, fusi horizon, Gadamer menyatakan bahwa pemahaman itu terjadi ketika horizon pemahaman masa kini, yang mana penafsir ialah dengan bertemu horizon masa lalu dari teks. Artinya penafsir bertemu dengan horizon di masa lalu si teks. Proses ini bukan sekadar pertukaran makna, tetapi menciptakan pemahaman baru yang lebih kaya dan kompleks, di mana penafsir dan teks itu saling membentuk
dalam interaksi yang dinamis. Artinya si penafsir dan teks itu saling membentuk dalam interaksi yang dinamis. Artinya interaksi tersebut itu selalu berubah-ubah atau tidak bersifat tetap. Nah, dalam hal tersebut bisa menciptakan suatu pemahaman baru. Dari kedua interaksi itu bisa menciptakan suatu pemahaman yang baru, dan pemahaman tersebut lebih kompleks. Gadamer menolak anggapan bahwa penafsir dapat melepaskan diri dari sudut pandangnya sendiri untuk secara objektif menangkap makna asli teks. Sebaliknya, ia menekankan bahwa pemahaman adalah proses interaksi yang terus-menerus, di mana keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Konsepnya yang kedua yaitu konsep efek sejarah, yang mana konsep tersebut menekankan bahwa setiap teks dan penafsir itu terikat dalam konteks sejarah. Pemahaman tidak dapat dipisahkan dari latar belakang nilai, kebiasaan, dan pandangan dunia yang diwariskan. Tradisi berperan aktif dalam membentuk cara kita melihat dan memahami realitas. Ini menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu berkembang seiring dengan pengalaman dan perubahan konteks. Selanjutnya, konsepnya yang ketiga, aplikasi, yang mana aplikasi tersebut dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pemahaman, eksplikasi, dan aplikasi. Aplikasi adalah bagian integral dari pemahaman, bukan sekedar seni presentasi yang terpisah. Ketika seseorang benar-benar memahami suatu teks, ia juga menerapkannya dalam konteks hidupnya. Makna teks dapat hanya muncul secara penuh ketika ditafsirkan dan diberi konteks dalam kehidupan konkret penafsir. Pemahaman dengan demikian bukanlah usaha netral untuk sekedar mengulang maksud asli pengarang, melainkan pemahaman ialah merupakan keterlibatan aktif dalam menghadirkan makna itu ke dalam situasi masa kini. Jadi, pemikiran Gadamer itu sangat relevan dalam konteks dunia modern yang kompleks dan pluralistik. Dalam masyarakat yang beragam, pemahaman yang dihasilkan dari interaksi dinamis antara teks dan pembaca menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan dan menciptakan dialog yang konstruktif. Gadamer mendorong dialog antara berbagai perspektif dan tradisi, menciptakan ruang bagi kolaborasi dan pertukaran ide yang manfaat. Ia juga memperlihatkan bahwa melalui dialog yang terbuka, pemahaman yang mendalam dapat dicapai, di mana semua pihak terlibat dalam proses penafsiran. Dengan demikian, pemikiran Gadamer mengajak kita untuk melihat pemahaman sebagai proses yang hidup, terus-menerus berkembang, dan selalu terhubung dalam konteks sejarah dan sosial itu sendiri, sosial kita. Gadamer juga menekankan bahwa kita itu terpisah dari arus sejarah. Gadamer lebih menekankan bahwa kita itu tidak terlepas atau tidak terpisah dari arus sejarah, melainkan kita itu selalu terlibat di dalam sejarah itu sendiri. Pemikiran ini tidak hanya memberikan metode hermeneutik, tetapi juga perspektif filosofis yang mendalam tentang bagaimana kita berhubungan dengan teks, tradisi, dan satu sama lain. Dalam konteks ini, Gadamer membuka jalan bagi pemahaman yang lebih inklusif dan mendalam di dunia yang semakin kompleks. Hal ini mendorong kita untuk berinteraksi secara aktif dengan berbagai teks dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang filsuf Hans-Georg Gadamer. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.